السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita ini sedang berada di satu tempat yang mana orang yang mencari uang di tempat itu tidak disalahkan. Orang yang mencari kerja dunia tidak disalahkan. Orang yang membangun rumahnya tidak disalahkan. Kenapa hadirin yang mulia? Karena di dunia ini uang masih laku. Di dunia ini rumah masih ada manfaatnya untuk seorang manusia. Di dunia ini emas-emas, mobil-mobil masih ada harganya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi akan datang satu masa di mana pada saat itu idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat, Allah Subhanahu wa taala pada hari itu akan merontokkan langit. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala akan menggulung langit dan Allah Subhanahu wa taala akan merontokkan bintang-bintang yang ada di langit. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia seperti laron-laron yang berterbangan. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung-gunung yang ada di dunia ini laksana seperti kapas yang terbang ke sana kemari, tidak ada bebannya. Hadirin yang mulia, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika hari itu telah datang kepada manusia, maka terjadi perubahan yang luar biasa.
Apa itu hadirin yang mulia? Pada hari itu harta tidak laku lagi. Pada hari itu kekuasaan tidak ada nilainya lagi. Pada hari itu ketampanan seorang manusia tidak ada gunanya, hadirin yang mulia. Halaka anni sultaniyah ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Nanti orang-orang yang mengumpulkan harta di dunia, orang-orang yang hari-harinya pikirannya harta, harta dan harta, orang-orang yang mengandalkan kekuasaannya, orang-orang yang dulu di dunia berbuat semena-mena seenaknya kepalanya saja. Apa yang terjadi? Mereka nanti akan teriak-teriak di akhirat. Mereka akan teriak-teriak di akhirat. Mereka mengatakan, halaka anni sultaniyah, hancur kekuasaanku. Ma aghna anni maliyah, enggak ada gunanya hartaku yang kukumpulkan hari-hari. Walaupun kita meninggal dunia dalam keadaan ATM-nya berisi triliunan rupiah, hadirin yang mulia, tetap harta kita tidak ada gunanya. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, andai kata orang-orang yang buruk, andai kata orang-orang yang telah menzalimi dirinya, mereka memiliki dunia dan segala isinya, semuanya, bukan triliunan, semua yang ada di dunia, tanahnya, lautnya, ikannya, emasnya, bensinnya, istananya, semua milik dia. Laftadat bih, maka tentu mereka akan menjadikan harta itu untuk menebus dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya seberapa banyak harta kita tidak ada gunanya di sana, hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu orang-orang yang dulu tidak pernah amal, orang-orang yang dulu tidak pernah mendekat kepada Allah, wahum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Apa yang mereka lakukan di sana, hadirin yang mulia? Yastarihun, tidak ada kerjaan bagi mereka kecuali hanya berteriak-teriak saja, menangis kepada Allah, meneteskan air mata, banjir air mata mereka, hadirin yang mulia. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka, ya Allah. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka, ya Allah. Na'mal salih, kami akan merubah amal kami, ya Allah. Kami akan kembali ke dunia, kami akan tahajud lagi, ya Allah. Kami akan ibadah lagi, ya Allah. Kami akan puasa. Kami nanti kalau ditaskil langsung berdiri, ya Allah. Nggak kayak dulu di dunia dibayani malah ditinggal tidur, hadirin yang mulia. Masya Allah. Apa yang Allah katakan kepada mereka? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Allah berfirman kepada mereka, hei orang-orang ahli neraka, bukankah dulu di dunia
Aku sudah berikan umur kepada engkau. Umur yang kuberikan tidak sedikit. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Yang mana umur itu sudah cukup untuk berpikir, cukup untuk beramal, sudah cukup untuk mendekat kepadaku. Waja'akumun nadhir. Tidak itu saja, aku pun telah mengirim kepada kalian para utusan, para dai-dai telah mengingatkan kalian. Tetapi kalian malah menghinakannya, kalian malah mengenyahkannya, kalian malah ngece mereka dan membohongkan mereka. Hayhata hayhata lima tu'adun in hiya illa hayatuna dunya. Mereka mengatakan, alangkah jauhnya yang kalian janjikan. Mana akhirat itu, mana kematian? Gak percaya kabeh. Setelah kalian sampai di sini, kalian teriak-teriak minta pulang, gak bisa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang dia membawa bekalnya, yang dia di dunia tidak hanya mencari harta, di dunia tidak hanya membuat rumah saja, tetapi mereka berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka katakan? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Orang-orang di dunia amal soleh, orang-orang di dunia persiapannya sempurna, hasilnya apa hadirin yang mulia? Mereka berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah. Kata-katanya ahli surga itu alhamdulillah. Alladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah. Dialah zat yang telah memberi hidayah kepada kami. Akhirnya kami bisa dakwah, kami bisa khurut, kami bisa puasa, kami bisa khidmat markas, kami bisa sedekah, kami bisa taskil 4 bulan, kami bisa negeri jauh. Alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Andai kata bukan karena hidayah Allah, tidak akan mungkin kami akan mendapatkan hidayah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah. Tiba-tiba datang malaikat mengatakan kepada mereka, Angtilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Hai ahli-ahli surga, silahkan. Itu loh surga yang Allah telah wariskan kepada kalian. Semoga termasuk kita semua hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini duduk di sini untuk memikirkan hal ini. Untuk memikirkan nanti di akhirat itu kita bagaimana. Karena kadang-kadang kesibukan yang ada di dunia, ngumpulin harta, ngurus urusan kantor, ngurus urusan sawit, ngurus urusan toko. Ketika ditanya, untuk apa toh Pak? Lah bagaimana toh? Namanya orang ya lama-lama gak kuat kerja. Kalau nggak kumpul-kumpul mulai sekarang, nanti gimana nasib saya di masa tua? Padahal zaman sekarang ini musimnya orang mati muda. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting dipikirkan seorang manusia adalah apa yang akan dia bawa ke akhirat. Karena akhirat itu dekat. Wal mautu aqrabu ilaihi min syiraki na'lih. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan manusia perasaannya kubur masih jauh.
perasaannya akhirat masih jauh, wal mautu aqrabu ilaihi min syirakin alih, padahal kematian itu sebetulnya lebih dekat kepada dia melebihi tali sendalnya. Hadirin yang mulia, hadirin yang mulia, orang yang mati jam 5 tepat, itu jam 5 kurang 1 menit dia masih di dunia. Hadirin yang mulia, perasaannya matinya masih lama, perasaannya kuburnya masih jauh, perasaannya angan-angannya, cita-citanya masih banyak yang belum tercapai. Ternyata umurnya tidak sampai. Hadirin yang mulia, maka suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW, beliau gambar kotak gitu. Setelah digambar kotak, beliau ini gambar garis panjang sampai melewati kotak. Maka baginda Nabi mengatakan kurang lebihnya garis panjang ini adalah angan-angan manusia. Manusia ini angan-angannya dengan umurnya masih panjang angan-angannya. Itu sampai yang sudah tua-tua, rambutnya sudah putih, giginya sudah ompong, jalannya sudah miring ke kanan ke kiri. Itu kalau ditanya, Pak, masih pengen apa, Pak? Oh, banyak. Saya masih pengen ini, pengen itu, pengen itu. Nyeritakan pengennya belum selesai, nyawanya sudah lepas. Inilah manusia. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini persiapkan akhirat kita sebaik mungkin. Insyaallah hadirin mulia. Apa persiapannya akhirat? Yang pertama, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada baginda Nabi. Apa itu pesannya? Yang pertama, fa'lam annahu la ilaha illallah. Suatu perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia, kalau pengen selamat dunia, pengen selamat akhirat, adalah la ilaha illallah. Keyakinannya kepada Allah itu diluruskan lagi. Keyakinannya kepada Allah itu harus 100%. Hadirin yang mulia, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini iman kepada Allah 99,9999999%, 0,000,0,1% kepada makhluk, nanti di akhirat neraka selama-lamanya. Jadi kalau iman kepada Allah harus 100%. Kita harus meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang bisa berbuat apapun illa biiznillah. Hadirin yang mulia, kalau kita punya pemahaman, kita punya keyakinan, manusia bisa bergerak, manusia bisa berjalan, manusia bisa berbuat, bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat di luar kendali Allah, maka keyakinan itu akan mengantar kita ke neraka yang selama-lamanya. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita luruskan lagi, kita masukkan lagi keagungan Allah di dalam hati kita, sehingga hati kita betul-betul yakin, hati kita betul-betul faham bahwasanya makhluk tidak bisa buat apa-apa. La ilaha, yakin betul. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu masih punya keyakinan istri bisa marah, orang punya keyakinan
manusia bisa membahayakan kita. Orang punya keyakinan manusia bisa ini, bisa itu, berarti imannya belum lurus. Dan kuncinya surga itu ya iman itu. Orang tuh amalnya belum benar, wiridnya belum benar, sholatnya belum benar, dakwahnya belum benar. Orang seperti ini masih ada harapan masuk surga. Tapi sekali imannya kepada Allah tidak benar, artinya dia tidak dianggap beriman oleh Allah. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam dakwah ini marilah kita bicara iman dan amal soleh, iman dan amal soleh. Kok kayak nggak ada pembicaraan yang lain aja? Nah, bicara iman saja ini nggak habis-habis lah hadirin mulia. Iman sudah diservis hari-hari belum juga benar-benar. Bahkan hadirin yang mulia, seorang ulama, seorang mufassir, Abu Ishaq, beliau mengatakan di dalam kitabnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini ayat ini diturunkan kepada siapa? Fa'lam annahu la ilaha illallah ini diturunkan kepada Nabi. Yang dikatakan fa'lam itu baginda Nabi. Artinya ilmu iman itu adalah ilmu yang gak ada habisnya. Sampai Nabi pun masih ditambah lagi ilmu imannya, hadirin. Apalagi cuman kita, apalagi khurutnya baru 4 bulan, apalagi 4 bulan itu bawa HP, pulang-pulang merasa imannya sudah paling benar. Masya Allah. Nabi saja suruh fa'lam, ketahuilah wahai Muhammad. Nabi suruh belajar lagi urusan iman, suruh ditambah. Bukan imannya Nabi sudah paling tinggi, tapi karena ilmu iman adalah ilmu yang tak terbatas, maka Nabi setiap waktu ditambahi terus ilmu imannya oleh Allah. Hadirin yang mulia, maka kita ini sudah khurut 1 juta kali, sudah mudzakarah iman setiap hari pun tetap harus belajar meluruskan dan meningkatkan iman kita. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah iman diperbaiki, wastaghfir li dzambika walil mu'minin, seorang manusia itu perintah dari Allah adalah istighfar. Kenapa hadirin yang mulia? Karena kullukum khatta'un. Karena manusia ini adalah tempatnya salah, hadirin yang mulia. Kadang-kadang kita ini ngamuk, saya ini salah apa? Kita mengatakan saya ini salah apa adalah kesalahan yang terbesar. Kullukum khatta'un, kata Nabi. Kita ini adalah makhluk-makhluk, bukan makhluk yang salah, makhluk yang selalu salah. Khata' itu artinya selalu salah atau terlalu banyak salah. Siapa itu? Kita, hadirin yang mulia, bukan orang lain. Maka selaku hamba Allah yang pengen selamat, selaku hamba Allah yang pengen diridhai Allah, kita harus usaha bertaubat, usaha istighfar kepada Allah. Insyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita mengira dosa itu kalau gunjing orang. Betul hadirin? Hari ini kita mengira dosa itu kalau berzina. Betul hadirin yang mulia. Hadirin yang mulia, hari ini kita mengira dosa itu kalau tidak berpuasa. Betul. Dosa itu kalau tidak sholat. Betul. Tetapi ada juga dosa yang kita tidak terasa. Apa itu? Dosa karena tidak memikirkan umat, hadirin yang mulia. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya, beliau mengatakan, kalau di ujung dunia ada seorang manusia Pak, di ujung dunia, yang dia tidak faham agama, kemudian kita tidak pergi ke sana atau membentuk jamaah untuk pergi ke sana, atau berpikir dan usaha bagaimana biar ada orang sampai ke sana, maka dosa yang dilakukan orang di ujung dunia kita akan mendapatkan bagiannya, hadirin yang mulia.
Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk menghancurkan suatu kaum. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Ya Allah, di situ ada orang solehnya ya Allah. Ada ahli ibadahnya ya Allah." Maka Allah mengatakan, "Bihi ibda." Hai Jibril, kalau kamu mau menghancurkan kaum itu, mulailah dari ahli ibadah itu. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Kenapa ya Allah?" Fa inna wajhahu lam yatama'ar fiyya atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang Jibril dia itu ahli ibadah. Dia itu ahli zikir, tetapi wajahnya tidak pernah memerah karena memikirkan agama. Tidak pernah susah, tidak pernah risau melihat keadaan umat yang pada meninggalkan agama. Jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini punya dosa yang harus kita tobati, yaitu kurang mikirkan umat. Maka di antara bentuk taubatnya orang yang kurang mikir umat adalah melangkahkan kaki 4 bulan 40 hari. Insyaallah hadirin mulia. Jadi 4 bulan 40 hari ini adalah termasuk salah satu cara supaya dosa kita ini diampuni Allah. Sudah berapa tahun kita nggak mikir umat? Dulu saya sudah keluar Pak, pas keluar mikir umat, setelah itu kan sudah lama tidak keluar. Dosa lagi hadirin mulia. Maka kita ini harus mikir lagi, gerak lagi, supaya nanti di akhirat kita ini menjadi orang-orang yang selamat. Insyaallah hadirin mulia. Karena di Quran diceritakan ada orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena melihat kemaksiatan di sekitarnya, dia tidak bergerak untuk mengingatkan mereka, bergerak untuk menasihati mereka, bergerak untuk mengajak mereka kembali kepada Allah. Ketika mulut tidak bergerak, kaki tidak melangkah, hati tidak risau, maka akhirnya apa? Akhirnya doa-doa kita tidak akan diterima oleh Allah. La ta'murunna bil ma'ruf. Kata baginda Nabi, sungguh kalian mengajak kebaikan. Wala tanhaunna 'anil munkar, dan sungguh kalian mencegah dari kemungkaran. Kalau tidak, kalian doa kepada Allah, fala yustajabu lakum, kemudian Allah tidak mengabulkan doa kalian. Artinya bagaimana hadirin yang mulia? Kadang-kadang kita doa ini, doa itu, nangis ini, nangis itu, kita mengeluh. Ini bagaimana sih? Saya sudah doa kepada Allah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kok nggak dikabul-kabulkan? Pertanyaannya, sudah dakwah apa belum? Kalau kita ini belum memperjuangkan agama, ya jangan marah-marah kalau doanya belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang niat 4 bulan 40 hari, silahkan daftarkan nama sebagai bentuk minta ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.